Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami. Semoga Anda semuanya sehat walafiat dan rezeki melimpah barokah. Kita simak video survei lokasi manasik haji 2024 oleh KUA Kecamatan Karangnonggo, Klaten. Selasa 27 Februari 2024. Jadi dari KUA Gabungan Kemalang dan Manis Renggo Karangnonggo menuju ke Boyolali. Dan pertama mampir di Masjid Agung Kabupaten Boyolali, sholat zuhur, dan dirancang di sini dianalogikan sebagai bandara di Jeddah ya, karena untuk Klaten ini nanti SOC Solo gelombang kedua terakhir gitu ya. Jadi jamaah dari Donoudan akan langsung menuju ke Mekah. Nah, ini sampai di wisata edukasi religi Boyolali. Nah, ini kelihatan gerbang masuknya, dan kami sudah berada di area parkir yang luas ya. Parkirnya menampung banyak kendaraan, bis-bis besar bisa masuk ya. Jadi wisata edukasi religi ini baru dibuka awal Januari 2024. Menurut informasi yang kami dapat, memang ini belum 100% selesai ya, masih dalam proses penyempurnaan. Jadi diperkirakan ini baru 80%, namun sudah dibuka untuk umum dan sudah recommended untuk kegiatan-kegiatan manasik haji dan umroh tentunya. Kebetulan hari ini bukan hari libur, sehingga tidak padat pengunjung, tetapi juga cukup banyak bis-bis dari luar daerah. Ini tempat parkirnya, bis-bis dari luar daerah, diantaranya dari Kabupaten Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta. Nah, ini Pak Kepala KUA Karangnonggo serta staf. Karena ini rombongan sih Kulon Progo nih ya, teman Kulon Progo, anak-anak sekolah. Kalau mau Subarjo, Kartosuro, lah 50.000 siang. Siang sama bawa masuk. Rangkap jabatan ya, dengan Kecamatan Kemalang. Ya, mampir di kios di pelataran parkir untuk membicarakan persiapan konsumsi. Nah, kita mulai akan masuk dan membeli tiket. Untuk umum 20.000 dan pelajar 10.000 rupiah per orang. Jadi bisa juga lewat booking online ini. Jadi jauh hari sebelumnya bisa booking lewat online. Ini terlihat
pintu atau gerbang masuknya. Ini rombongan mulai masuk setelah membawa tiket. Masuk ke customer service ya, ruang informasi. Untuk editing atau pembayaran tiket. Nah, setelah selesai baru boleh masuk. Ada validasi tiket masuk dan mulai memasuki kawasan replika Mekah, Madinah dan Ar-Musna. Arafah, Musdalifah, ini pintu, terlihat pintu gerbang keluar masuk ke pelataran Masjidil Haram. Ini perjalanan pertama menuju ke Komplek Madinah. Oh, ini ya, bisa diminum itu ya? Iya, langsung diminum. Oh, okay. Ini terlihat pintu gerbang masuk pelataran Ka'bah. Nah, ini ada replika air Zam-Zam. Jadi air ini bisa diminum secara langsung ya. Ini replika air Zam-Zam. Ada beberapa tempat. Nah, ini gedung yang bercat kuning ini adalah aula ya. Untuk pertemuan para pengunjung ya. Ini terlihat Ka'bahnya dan sejumlah pintu masuk keluar. Ini ada pohon kurma yang baru saja ditanam dan belum hidup nampaknya. Nah, ini Masjid Nabawi dan payung-payung otomatis replikanya ada di sini. Jadi tempat wisata ini dulunya adalah pasar hewan Singgil atau Sunggingan. Nah, ini aulanya. Aulanya cukup sini luas, bisa menampung lebih dari 50 orang. Jadi ini nanti akan dianalogikan sebagai hotel di Mekah ini. Jadi dari Kecamatan Karangmongko dianggap sebagai Donohudan dan Masjid Agung sebagai bandara di Jeddah, dan di sini nanti Hotel Mekah. Ini replika Masjid Nabawi di Madinah ya. Ada sejumlah payung yang otomatis ini. Jadi semua masih terlihat baru karena memang ini baru selesai pada bulan Desember. Jadi memang ini merupakan proyek pemerintah Kabupaten Boyolali. Jadi yang mengelola adalah pemerintah daerah Boyolali ya.
Tempatnya cukup luas ya, cukup luas. Ini pintu keluar masuk ke dan dari pelataran Ka'bah ya. Jadi ada sejumlah putaran ya, lokasi putaran untuk tawaf ya. Jadi kalau hari libur konon ceritanya sangat padat ramai. Itu terlihat menara air Zam-Zam, nah, ada jamnya ini. Atau The Clock Tower, ini Masjid Nabawinya, itu pelataran Ka'bah. Nah, itu terlihat Bukit Marwah itu, dan gedung yang terlihat adalah gedung untuk melakukan sa'i. Nah, itu yang gedung memanjang itu merupakan tempat sa'i. Ini Ka'bah. Replika Ka'bahnya cukup bagus ya. Ini ada makom Ibrahim. Makom itu bukan berarti makam, tapi bekas tapak kaki Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah dulu. Ini adalah replika rukun Hajar Aswad. Untuk memulai tawaf ini dari sini, nanti berputar ke arah kiri hingga ini di rukun Yaman ini. Ini terlihat ada Hijr Ismail. Hijr Ismail ini juga merupakan bagian dari Ka'bah. Jadi kalau bisa masuk di dalam Hijr Ismail itu sama dengan sholat di dalam Ka'bah. Itu ada talang emasnya. Nah, setelah dari Ka'bah ini ada tempat sa'i. Ini rutenya menuju Bukit Sofa. Ini replika Bukit Sofanya. Jadi memang ini dari Bukit Sofa ini kalau memulai sa'i memang menurun itu ya. Jadi kalau dari Marwah ke Sofa ini di sini naik gitu ya. Ini tempat sa'inya di dalam gedung, jadi teduh ya, tidak panas kalau tidak kehujanan kalau hujan. Nah, ini lantainya keramik. Ini turun menuju, dan ini datar gitu ya. Yang terlihat itu Bukit Marwah ya. Jadi sa'i itu dimulai dari Bukit Sofa ke Marwah sebanyak 7 kali gitu. Ini mengenang sejarah ketika Nabi Ismail lahir kecil dan ditinggal Nabi Ibrahim untuk berdakwah, sementara bukit ini dulu gersang sekali. Nah, ini tenda Mina, replika Mina. Nah, untuk dari tenda akan melewati terowongan ketika akan melakukan
lempar jumroh ya, di tanggal 10, dan itu yang terlihat adalah Jabal Rahmah ya, yang berada di Padang Arafah. Nah, itu yang terlihat adalah Jamarot. Jadi kalau untuk tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah, lempar jumrohnya meliputi dari Ula, ini yang pertama, terus yang kedua Wusto, dan yang ketiga paling jauh jumroh Akobah ya. Akobah ini yang terjauh, yang juga dilempar ketika tanggal 10 Dzulhijjah. Kalau tanggal 10 ini satu-satunya yang dilempar, ini banyak 7 kali. Nah, ini kubangannya, jadi kerikil itu harus masuk di kubangan. Jadi kalau lemparnya kena dinding Jamarot dan mental keluar dari kubangan, ini dianggap tidak sah, harus diulangi. Nah, ini Bukit Jabal Rahmah, di mana sejarahnya adalah pertemuan antara Nabi Adam dan Hawa. Ini terlihat tenda Arafah. Untuk wukuf tanggal 9 Dzulhijjah itu di situ, di Padang Arafah. Nah, di sini pohon-pohon masih kecil-kecil, jadi kalau cuaca terang dan panas, ya panas sekali. Itu belum ada pepohonan yang tumbuh cukup tinggi. Nah, ini untuk mabit di Musdalifah ada, dan di situ harus mencari kerikil ya, di sini. Nah, tersedia banyak sekali kerikil untuk melempar jumroh. Jadi satu jamaah haji mencari 70 kerikil untuk melempar jumroh mulai tanggal 10 sampai dengan tanggal 13 Dzulhijjah ya. Ini tenda Mina yang untuk mabit. Nah, ini Ka'bahnya ya, replika Ka'bahnya, dan kelihatan rukun Hajar Aswad. Kebetulan ini pas tidak ada yang praktek untuk tawaf gitu ya. Nah, ini makom Ibrahim. Nah, ini Hijir Ismail. Hijir Ismail merupakan bagian dari Ka'bah ya. Jadi kalau tawaf tidak boleh melintas di dalam itu,
harus mengitari Ka'bah termasuk Hijri Ismail. Tawafnya dilakukan memutar ke arah kiri sebanyak 7 putaran. Ini setelah melihat semua replika untuk melaksanakan manasik haji, tim survei keluar dari pelataran Ka'bah melewati salah satu pintu. Nah, menuju yang kuning tadi adalah aulanya. Nah, ini yang terlihat di samping kiri bangunan kuning adalah ini air Zam-Zam, replika Zam-Zam. Jadi ada informasi bahwa ini boleh langsung diminum airnya ini, jadi dijamin higienis. Cuma letaknya tidak berdekatan dengan Makom Ibrahim ya. Jadi kalau habis tawaf ke Makom Ibrahim itu sholat itu, terus minum air Zam-Zam sambil berdiri, tapi di dekat makom tadi tidak ada. Ini pintu Masjidil Haramnya, ada menaranya, jadi sama dengan di Mekah itu begitu. Nah, setelah selesai dan dinilai recommended untuk praktek, sudah saatnya untuk maksi, makan siang dengan menu kuliner Jawa ya. Ini dengan prasmanan. Ya. Ada nasi putih, ada nasi kuning, ada nasi merah, dan lauknya komplit sekali, bisa tinggal pilih aja. Ini lagi ngetren nih kulineran masakan Jawa di tempat-tempat, di rumah yang unik gitu ya, rumah-rumah kuno itu. Ini rumah ini konon dibangun ya sejak lama sekali itu ya. Mungkin sebelum Indonesia merdeka. Ya, terlihat dinding temboknya masih ada pilar-pilar besar itu, belum model konstruksi dengan beton bertulang. Nah, ini Pak Kepala KUA menikmati makan siang dengan nikmat. Nah, mantap. Bias. Mantap. Kemeringet. Dengan 2 jempol. Nanti loh, Pak. Iya, namanya Nah, lampu gini senang antik ya. ya. Ini lampu-lampu Saya punya ropiong. satu kecil tapi. Mas Tri punya gini berapa? Bangunannya kuno Lampu-lampu ropiong dengan ini. kayu jati yang Kuno ya, asik ya. bagus ini. Tempat ini ramai. Ada ya? Nah, setelah makan siang, tim survei pulang kembali ke kantor KUA Karangnongko. Nah, kebetulan di jalan ini tadi ada truk terguling di sawah itu, sehingga bikin macet jalanan. Ini deretan truk yang antri nunggu
truk yang terguling di derek memenuhi jalan, panjang sekali deretannya. Dan sepanjang perjalanan gerimis, dan alhamdulillah akhirnya tiba kembali di kantor KUA Kecamatan Karangnongko dengan selamat. Demikian, mudah-mudahan menjadi referensi, dan ke depan tanggal 4 Mei insya Allah pelaksanaan praktek manasik dapat berjalan dengan lancar. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.